Hai semuanya, hari ini kembali lagi saya akan diskusi tentang salah satu alternatif treatment atau pengobatan untuk COVID-19 yang disebut sebagai convalescent plasma. Nah, apa sih convalescent plasma? Sebelum membahas lebih lanjut tentang itu, mungkin kita semua atau beberapa dari kita pernah mengalami dalam beberapa minggu yang lalu beredar forwardan di Instagram atau di WhatsApp yang mengatakan mencari plasma dari golongan darah tertentu dari pasien yang sudah sembuh dari coronavirus untuk yang diperlukan untuk mentransfusi seorang pasien yang masih berada di rumah sakit. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang convalescent plasma. Apa sih convalescent plasma? Jadi convalescent plasma itu adalah suatu plasma darah yang diambil dari seorang pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari infeksi penyakit tertentu. Dalam hal ini adalah dari seorang pasien yang sudah sembuh dari penyakit COVID-19. Maka darah si pasien yang sudah sembuh tersebut diambil, khususnya yang diambil adalah bagian plasmanya. Nah, kalau kita bingung apa sih plasma darah, itu mungkin bisa lihat di gambar sebagai berikut. Jadi darah kita itu kan most likely cairan lah ya. Jadi itu sebenarnya sebagian adalah sel darahnya dan sebagian besar yang lain itu sebetulnya cairan plasmanya. Jadi kalau kita periksa darah, ambil darah, lalu darahnya dimasukkan ke dalam tabung, kemudian diputar di mesin atau di centrifuge, itu kira-kira akan terpisah. Jadi bagian yang sel darahnya dengan bagian yang plasma atau bagian cairannya itu akan terpisah. Nah, yang mau diambil dari terapi convalescent plasma ini adalah si bagian plasma tersebut. Nah, latar belakangnya apa sih sebetulnya? Kenapa kok kita tiba-tiba bahas tentang convalescent plasma ini? Jadi memang dari penelitian itu sudah dilakukan sejak lama sekali, tahun 1918 waktu ada pandemi flu, terus kemudian di 1930-an untuk kasus campak. Kemudian di beberapa dekade sebelumnya waktu kita bahas tentang ada virus H1N1, bahkan virus SARS, dan juga kasus Ebola sendiri, itu pelaksanaan atau tata laksana terapi menggunakan convalescent plasma ini sudah dilakukan. Dan kalau kita lihat dari grafik, di grafik berikut itu terlihat sekali bahwa menggunakan metode convalescent plasma itu hasilnya cukup menjanjikan, hasilnya cukup terbukti lah bahwa dia sangat bisa membantu. Nah, jadi kira-kira gimana sih mekanismenya? Kenapa kok convalescent plasma itu bisa membantu? Nah, di gambar berikut itu ada satu ilustrasi bahwa jika seorang pasien itu sudah sembuh, ya dalam hal ini sudah sembuh dari kasus COVID-19, udah benar-benar dinyatakan sembuh ya, jadi PCR udah negatif 2 kali misalkan. Maka darah si pasien yang sembuh itu diambil, lalu dari penelitian memang ditemukan bahwa di dalam plasma si pasien yang sudah sembuh tersebut akan didapatkan antibodi yang ketika itu ditransfusikan ke pasien yang kritis atau pasien yang gejala sakitnya berat di kasus COVID-19, maka itu akan bisa membantu. Dan penelitian ini sebetulnya tata laksana ini sudah mulai dilakukan di Cina. Ada beberapa jurnal yang sudah mengatakan dan itu terbukti. Dan di Amerika Serikat sendiri pada saat ini saya buat video ini tanggal 10 April 2020, yang saya baca adalah memang di Amerika sendiri sudah berlangsung clinical trial untuk mencoba memberikan si convalescent plasma ini sebagai salah satu bentuk manajemen terapi buat beberapa kasus COVID-19. Nah, implementasinya gimana? Jadi saya tidak tahu, saya dengar dari beberapa teman di Indonesia itu sudah mulai beberapa kasus sudah mulai dilakukan. Tapi kira-kira caranya adalah seperti tadi yang disebutkan di ilustrasi bahwa darah dari pasien yang sudah sembuh itu diambil,
Kemudian plasma yang mengandung antibodi itu akan ditransfusikan atau ditransfer ke si pasien yang memang gejalanya berat. Pada gambar berikut itu nampak satu contoh di mana seorang dokter dari China yang sempat terinfeksi virus, lalu akhirnya sembuh. Nah, dia mendonorkan darahnya untuk kemudian bisa diambil plasmanya untuk bisa dijadikan sebagai satu metode terapi untuk bisa membantu pasien yang lain. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah dari banyak sekali penelitian yang saya baca bahwa convalescent plasma ini memang membantu dan sudah terbukti di kasus pandemi flu zaman dulu, di beberapa kasus yang lain sampai kasus SARS maupun Ebola. Nah, jadi melalui video ini saya rasa pengen sharing ke kita semua, tujuannya ada dua lah. Satu, supaya kita paham bahwa ada satu terapi yang mungkin sekarang lagi sedang dikembangkan, lagi sedang diteliti, yaitu terapi tentang convalescent plasma. Yang kedua, saya kok tergerak untuk siapapun yang menonton video ini, walaupun kita tentu perlu menunggu protokol dari pemerintah atau dari asosiasi kedokteran profesi yang memang ahli di bidang ini. Tapi saya kok tergerak untuk membuat suatu gerakan buat mereka pasien yang sudah dinyatakan sembuh, pasien di Indonesia yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, itu kenapa nggak mereka bersatu untuk kemudian, saya rasa mesti koordinasi juga dengan PMI untuk mendonorkan darahnya, tentu melalui serangkaian persyaratan. Ada beberapa persyaratan yang tidak bisa sembarang orang untuk bisa langsung donor gitu ya. Tapi seandainya persyaratan itu dipenuhi dan seandainya pasien itu memang eligible untuk bisa mendonorkan darahnya dan pasien itu benar-benar sudah dinyatakan sembuh, saya rasa itu akan bisa sangat membantu hidup ratusan bahkan ribuan pasien lain yang sedang sakit. Nah, sekali lagi, kasus yang gejalanya ringan mungkin akan sembuh dengan sendirinya because that's the nature of the virus infection. Tapi buat mereka yang gejalanya sedang atau berat, banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan bahwa memang convalescent plasma ini bisa membantu. Dan saya rasa ini bisa jadi salah satu alternatif solusi untuk membantu para pasien di negeri ini yang memang mengalami gejala yang berat. Oke? So, kalau dirasa bermanfaat, feel free to share this information kepada siapapun. Syukur-syukur bisa nyampe ke asosiasi profesi kedokteran yang berkaitan, dan syukur-syukur juga bisa didengar pemerintah, bisa didengar PMI untuk koordinasi sama-sama kalau memang ini dirasa sebagai satu metode alternatif. Dan kenapa kita nggak coba gitu? Selama kita bisa bantu semua orang di Indonesia, kita bisa bantu pasien-pasien yang lagi mengalami penderitaan dengan gejala yang sedang dan berat, tentu as much as we can kita pengen sekali bantu. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi, please stay at home. Kalau nggak ada keperluan benar-benar mendesak, please just stay at home. Alright, so I hope you all stay safe, stay at home, and stay healthy always. God bless you.